Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 untuk semester 2 di tahun 2022. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua dalam belajar menghadapi PTS. Oke, langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 1. Bangsa Belanda sejak kedatangannya telah menguasai Indonesia dan mengambil kekayaannya untuk perkembangan bangsa Belanda itu sendiri sampai kurang lebih tahun lamanya. A. 70 tahun, B. 200 tahun, C. 250 tahun, D. 350 tahun. Jawaban yang benar adalah yang D, 350 tahun atau setara dengan 3,5 abad lamanya. Soal nomor 2. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde de Oost Company atau VOC pada tanggal A. 2 Februari 1602, B. 20 Februari 1602, C. 2 Maret 1602, D. 20 Maret 1602. Jawaban yang benar adalah yang D, tanggal 20 Maret 1602. Itu merupakan tanggal didirikannya VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda yang kemudian menggunakan kemampuannya untuk kemudian menjajah mulai dari ekonomi hingga semua wilayah di Indonesia dijajah. Soal nomor 3. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu A. Politik sama rata, B. Politik adu domba, C. Politik kerjasama, D. Politik pintu terbuka. Jawaban yang benar adalah yang B, politik adu domba. Politik adu domba atau divide et impera digunakan VOC untuk membuat rakyat Indonesia saling berkonflik, sehingga untuk menguasai wilayah Indonesia atau menguasai rakyat Indonesia akan lebih mudah, karena memang hasil dari konflik tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai daerah tersebut. Soal nomor 4. Gubernur Jenderal Belanda yang mengeluarkan kebijakan untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Jalan Anyer Panarukan, untuk kepentingan militer adalah A. Daendels, B. Van de Venter, C. Van den Bosch, D. Raffles. Jawaban yang benar adalah yang A. Daendels. Untuk opsi B dan D
ini orang Belanda yang berjasa untuk Indonesia. Kalau Van den Bosch ini merupakan tokoh tanam paksa. Kalau Van de Venter ini orang yang terkenal dengan politik etis yang disampaikan oleh Van de Venter untuk Belanda. Kalau Raffles ini beberapa kebijakan baik untuk Indonesia, salah satunya adalah menghapus sistem perbudakan, kemudian merintis kebun raya Bogor, dan yang paling terkenal menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Jadi nomor 4 jawabannya yang A. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dr. Sutomo. 2. Kapiten Patimura. 3. Dr. Wahidin Sudirohusodo. 4. Tuanku Imam Bonjol. 5. I Gusti Ketut Jelantik. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk pahlawan sebelum tahun 1908 ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2, 4, dan 5, yaitu Kapiten Patimura, Tuanku Imam Bonjol, dan I Gusti Ketut Jelantik. Untuk nomor 1 Dr. Sutomo dan nomor 3 Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan tokoh pendiri Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Sehingga bukan termasuk pahlawan yang berjuang sebelum tahun 1908. Sedangkan Kapiten Patimura ini berjuang sekitar 1817. Waktu itu menyerang Belanda ya, lawannya adalah Belanda. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini berperang melawan Belanda sekitar 1803 sampai 1838. Ini di Sumatera Barat. Kemudian I Gusti Ketut Jelantik ini sekitar tahun 1846 sampai 1849. Ini juga melawan Belanda di Bali. Jadi sudah jelas untuk nomor 5 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Pada tanggal 20 Mei 1948 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Presiden Soekarno, D. Presiden Soeharto. Jawaban yang benar adalah yang C, Presiden Soekarno. Soal nomor 7. Buku Max Havelaar yang menceritakan penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda ditulis oleh A. Multatuli, B. Dr. Sutomo, C. Van de Venter, D. Van den Bosch. Jawaban yang benar adalah yang A. Multatuli. Multatuli ini merupakan nama samaran dari Edward Douwes Dekker yang merupakan 3 orang Belanda yang peduli terhadap Indonesia, kemudian memberikan kritikan dengan cara mereka masing-masing.
Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Irigasi, 2. Edukasi, 3. Ekonomi, 4. Pertanian, 5. Transmigrasi. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dalam program etis politik adalah A. 1, 2, dan 5, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 5, yaitu irigasi, edukasi, transmigrasi. Etis politik atau biasa disebut dengan politik etis atau disebut dengan politik balas budi merupakan program yang dicanangkan oleh Van Deventer untuk mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda waktu itu, yaitu dengan 3 program unggulannya: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Soal nomor 9. Partai Nasionalis Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927 oleh tokoh besar, diantaranya adalah A. Muhammad Hatta, B. Dr. Sutomo, C. Insinyur Soekarno, D. Budi Utomo. Jawaban yang benar adalah yang C. Insinyur Soekarno. Soal nomor 10. Tokoh nasionalis dari Cina yang mempengaruhi nasionalisme di Indonesia adalah A. Mahatma Gandhi, B. Dr. Djose Rizal, C. Mustafa Kemal Pasha, D. Dr. Sun Yat-sen. Jawaban yang benar adalah yang D. Dr. Sun Yat-sen. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh dari India, merupakan pemimpin spiritual dan politikus. Ini terkenal dalam gerakan kemerdekaan India. Kemudian Dr. Djose Rizal ini berasal dari Filipina. Kemudian untuk Mustafa Kemal Pasha ini merupakan pemimpin revolusi di Turki ya, yang merupakan presiden Turki juga. Jadi yang berasal dari Cina yaitu Dr. Sun Yat-sen. Soal nomor 11. Orang Belanda yang tidak simpati terhadap penderitaan bangsa Indonesia adalah A. Baron van Houvel, B. Van den Bosch, C. Edward Douwes Dekker, D. Mr. Van Deventer. Jawaban yang benar adalah yang B. Van den Bosch. Van den Bosch ini merupakan tokoh pencetus dari sistem tanam paksa. Otomatis bukan lagi simpati terhadap Indonesia, tapi membuat kebijakan yang merugikan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Edward Douwes Dekker, 2. Jan Willem Jansen, 3. Baron van Houvel, 4. Mr. Van Deventer, 5. Van den Bosch. Berdasarkan pernyataan di atas, orang Belanda yang tinggal di Indonesia dan ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, dan 4,
B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 3, dan 4, yaitu Edward Douwes Dekker, Baron van Houvel, dan Mr. van de Venter. Soal nomor 13. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Berikut ini yang bukan pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka adalah: A. Membangkitkan semangat perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. B. Membangkitkan semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia. C. Mendorong semua partai politik bergabung sebagai wadah pemersatu. D. Mendorong pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Jawaban yang benar adalah yang C. Mendorong semua partai politik bergabung sebagai wadah pemersatu. Karena pertanyaannya yang bukan merupakan pengaruh Sumpah Pemuda, yaitu yang C, karena di sini Sumpah Pemuda tidak ada kaitannya dengan partai politik. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sumpah Pemuda. 2. Kebangkitan Nasional. 3. Proklamasi Kemerdekaan. 4. Perasaan senasib. Berdasarkan pernyataan di atas, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa secara urut ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 3, 4, 2, 1, C. 2, 4, 1, 3, D. 4, 2, 1, 3. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 4, 2, 1, 3, yaitu Perasaan Senasib, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Soal nomor 15. Perjuangan baru atau non-fisik yang dirintis Budi Utomo tersebut selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai Angkatan 08 atau A. Angkatan Pendobrak, B. Angkatan Penegas, C. Angkatan Perintis, D. Angkatan Pencoba. Jawaban yang benar adalah yang C, Angkatan Perintis. Perintis ini juga bisa berarti sesuatu yang baru dimulai. Nah, ini Budi Utomo merupakan perjuangan non-fisik melalui jalur diplomasi. Soal nomor 16. Organisasi pergerakan nasional yang mempunyai peranan sangat besar dalam menyebarkan kata Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Indis Partij, C. Partai Nasional Indonesia, D. Perhimpunan Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Budi Utomo. Soal nomor 17. Pendidikan pada masa penjajahan masih tergantung pada pendidikan barat. Di antaranya jenjang pendidikan yang tidak termasuk sekolah menengah setingkat SMP,
atau SMA sistem pendidikan barat adalah A. Mulo, B. HBS, C. AMS, D. Stovia. Jawaban yang benar adalah yang D. Stovia. Untuk Mulo ini pendidikan jenjang SMP. Kemudian untuk yang B, HBS, ini juga jenjang SMP. Nah, untuk AMS ini jenjangnya SMA. Nah, kalau Stovia ini merupakan sekolah kedokteran. Ini merupakan sekolah para pendiri dari Budi Utomo yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi jawaban untuk nomor 17 adalah yang D.